Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuat database mahasiswa Departemen Matematika menggunakan Microsoft Access. Pertama, kita ambil Black Desktop Database. Kemudian, kita atur tempat penyimpanannya. Misalnya di sini saya simpan di dokumen. Selanjutnya, ambil Create. Karena di sini kami sudah membuat database yang sudah tersimpan, maka ambil data mahasiswa matematika. Baiklah, yang pertama kita akan membuat tabel. Cara membuat tabel yaitu, yang pertama kita pilih Create, kemudian kita pilih Table Design. Nah, di sini data pertama kita masukkan adalah name. IP data dari name ini adalah number. Yang kedua, datanya yaitu nick. IP data dari nick juga number. Tapi di sini kita ganti menjadi desimal. Berikutnya, nama. IP data dari nama adalah short text. Berikutnya, kita pilih jenis kelamin. IP data dari jenis kelamin, kita ambil lookup wizard. Kita pilih I will type in the values that I want. Kemudian, karena jenis kelamin ada 2, kita masukkan di sini ada perempuan dan juga laki-laki. Kita finish. Berikutnya, kita pilih tanggal lahir. IP data dari tanggal lahir, kita pilih date of time. Selanjutnya, biaya kuliah per semester. Kita pilih biaya kuliah per semester. IP-nya yaitu number. Berikutnya, kita pilih semester sekarang. IP datanya juga number. Berikutnya, total biaya, yaitu merupakan total biaya kuliah. Kita pilih di sini, calculate. Nah, kita masukkan kepada rumus seperti yang di atas ini, yaitu kita buka kurung dengan kurung siku. Field yang pertamanya yaitu biaya kuliah per semester. Tutup kurung. Dikali, yaitu dengan tanda bintang. Dengan field berikutnya yang berhubungan adalah semester sekarang. Kita tutup kurung. Kemudian kita oke. Sehingga nanti total biaya ini merupakan hasil kali dari jumlah biaya kuliah per semester dengan semester sekarang. Data berikutnya adalah foto. Maka untuk memasukkan foto, kita pilih attachment. Nah, di sini kami sudah memiliki beberapa tabel. Oke, ini kita tutup terlebih dahulu. Di antaranya ada data mahasiswa, tabel data personal, tabel data nilai, tabel data UKT. Nah, untuk melihat IP datanya, kita bisa buka di Design View. Maka di sini ada IP dari masing-masing datanya. Baiklah, selanjutnya yaitu kita membuat form. Sebelumnya kan kita sudah ada tabel, kita ambil create. Kemudian karena kita sudah ada tabel sebelumnya, kita bisa ambil form, tapi di sini saya ambil form design. Pertama kita buat judulnya, contohnya kita membuat form data mahasiswa. Kita buat judulnya data mahasiswa. Kemudian
Kemudian kita edit. Kemudian di sini sudah ada file list untuk tabel data mahasiswa, yaitu name, nama, kemudian WP, prodi, semester sekarang, jumlah SKS, dosen PA, kelas, dan foto mahasiswa. Kemudian kita blok, kita pindahkan ke bawah. Karena di sini judulnya ke bawah, kita edit, kita rapikan. Ini selanjutnya untuk foto mahasiswa, kita sesuaikan ukurannya sesuai keinginan kita. Kemudian pindahkan ke atas. Selanjutnya kita tambahkan buttonnya. Ambil desain, kemudian ambil button. Di sini tombol yang pertama yang saya gunakan yaitu go to prepost record. Next, di sini kita hanya menggunakan gambar saja. Selanjutnya tombol simpan, kita ambil record operation yaitu save record. Next, kita ambil teks, kita ganti tulisannya menjadi simpan. Kemudian finish. Selanjutnya tombol yang digunakan yaitu delete. Record operation, delete. Kemudian hapus. Finish. Selanjutnya ada tombol yaitu baru. Untuk file baru. Kemudian finish. Selanjutnya yaitu tombol untuk record selanjutnya. Di sini kita juga menggunakan gambar. Dan finish. Kemudian tombol selanjutnya yaitu tombol keluar. Yaitu kita ambil di sini close from, kemudian finish. Kita di sini menggunakan teks, yaitu keluar. Kemudian kita bisa edit sesuai keinginan kita. Di sini kami sudah membuat beberapa form, yaitu form data mahasiswa, kemudian terdapat form data personal, form data nilai, dan form data UKT. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara membuat list box dan pencarian. Pertama, cara membuat list box. Ambil icon list box-nya, lalu kita buat. Nah, kita pilih yang ketiga, lalu kita next. Nah, di sini ada available file. Jadi kita akan memindahkan file-file apa saja yang akan muncul di list box kita ke
sebelahnya. Kita next. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghilangkan kata kuncinya. Kita atur agar semuanya kelihatan. Nah, kita next. Kita beri nama dengan data mahasiswa karena saya menggunakan form data mahasiswa. Kita finish. Lalu kita atur agar terlihat lebih rapi. Untuk warna tulisannya juga bisa kita ubah dengan warna hitam. Lalu akan kita perbesar ini dan akan kita view. Lalu muncullah nama yang ada di data mahasiswa yang kita inputkan sebelumnya. Lalu kita kembali ke desain. Untuk karena tadi pada list box-nya tidak muncul judul-judulnya, jadi agar kita muncul caranya kita ambil ini, kita ambil property sheet, lalu pada format kita ambil yang kolom heads ini kita ganti menjadi yes. Selesai, maka kita form view lagi. Maka muncul judul-judul di atasnya. Selanjutnya kita akan menambahkan coding pada text box-nya. Ambil text box-nya, kita pergi ke bagian property sheet, lalu kita ke event, ambil titik 3. Lalu kita ketikkan di sini rumus list 104 karena namanya 104 titik require. Lalu kita close, kita save, lalu kita ke form view. Lalu kita cobakan yaitu dengan mengetik salah satu NIM dari data mahasiswa yang terdapat di bawah. Akan keluar NIM dengan yang kita cari yaitu 20030010. Kita tekan, lalu akan pada form di atas akan keluar data yang diminta beserta fotonya. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan membuat queries. Yang pertama kita masuk ke menu create, lalu ke query design. Misalkan kita akan membuat query dari data mahasiswa, lalu kita add, lalu pada field kita isi dari data-data mahasiswa tersebut. Seperti ini, nama, BP, prodi, semester sekarang, jumlah SKS, dosen PA, kelas, serta foto mahasiswa. Lalu kita run, dan berikut dari hasil dari query dari data mahasiswa tersebut. Selain dari queries dari data mahasiswa, berikut dari queries dari beberapa yang sudah kami buat. Yang pertama adalah data personal, yang selanjutnya queries data nilai, lalu queries data UKT. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat report. Sebelumnya kita sudah punya tabel, from, queries. Untuk membuat report kita tekan create, lalu kita tekan report, nanti akan muncul di sini nanti akan muncul data mahasiswa yang sudah kita input pada form. Di sini kita bisa mengeditnya sesuai keinginan kita. Baiklah, di sini kita sudah membuat report, yaitu report data mahasiswa, report data personal, report data nilai, dan report data UKT. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu membuat sweeper. Pertama,
kita ambil more comment, selanjutnya kita pilih all comment, selanjutnya kita cari menu switchboard manager. Selanjutnya tekan OK, maka akan ada icon di atas. Selanjutnya tekan yes. Pertama kita ganti ini menjadi halaman utama. Oke, close. Selanjutnya kita tambahkan di halaman utama ada input data, kemudian juga ada laporan data. Kemudian dalam halaman utama ada input data, di mana komennya itu go to switchboard. Di sini switchboardnya kita ambil input data, selanjutnya kita tambahkan yaitu laporan data, komennya go to switchboard, dan untuk switchboardnya laporan data. Kemudian juga kita tambahkan yaitu keluar, di mana komennya yaitu exit application. Kemudian kita close. Untuk input data, di sini kita tambahkan teksnya yaitu data mahasiswa. Untuk komennya yaitu open form in edit mode, dan untuk formnya yaitu data mahasiswa. Selanjutnya data personal, di mana komennya juga sama yaitu open form in edit mode, kemudian formnya data personal. Selanjutnya data UKT. Selanjutnya kita tambahkan yaitu data nilai. Kemudian buat formnya data nilai juga. Selanjutnya yaitu halaman utama. Halaman utama. Untuk kembali ke halaman utama, maka kita pilih go to switchboard, dan switchboardnya yaitu halaman utama. Kemudian kita tutup. Kemudian kita edit lagi laporan, di mana di laporan terdapat yaitu data mahasiswa, dan untuk komennya yaitu open report, dan untuk membuka reportnya pertama di report data mahasiswa. Selanjutnya kita tambahkan data personal, di mana komennya open report juga, dan reportnya tentu data personal. Selanjutnya data UKT, dan komennya yaitu open report, dan reportnya data UKT. Selanjutnya yaitu data nilai, komennya open report, dan reportnya yaitu data nilai. Selanjutnya untuk kembali ke halaman utama, kita tambahkan di sini halaman utama, dan komennya go to switchboard, di mana switchboardnya yaitu halaman utama. Kemudian selesai, kita close, dan close. Sini kita coba buka switchboardnya, maka akan muncul menu seperti ini. Kita coba buka input data, kemudian akan keluar form data mahasiswa. Kita coba keluar, kemudian terdapat data personal,
input data form data UKT, kemudian kita nilai. Kemudian kita kembali ke halaman utama, kemudian kita ambil laporan, di mana di dalam laporan ini terdapat report. Pertama, report data mahasiswa, kemudian terdapat report data personal, selanjutnya yaitu terdapat report data UKT, selanjutnya ada report data nilai. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama, dan jika kita klik keluar, maka database tadi akan keluar. Kemudian kita masuk lagi ke database sebelumnya. Selanjutnya untuk membuat login. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat menu login dengan membuat form baru dengan jenis modal dialog. Ini bisa kita dilihat saja. Lalu kita akan merapikan tampilannya. Lalu kita bisa ambil bagian text box. Kita akan membuat 2 bagian text box. Lalu kita bisa rapikan saja. Text box yang pertama kita isi dengan rename yaitu username. Text box yang kedua bisa kita isi dengan password. Lalu kita bisa menambahkan 2 jenis button, yaitu yang pertama ini bisa kita cancel saja. Lalu kita bisa ganti namanya menjadi login. Dan button yang kedua kita cancel, lalu kita ubah menjadi cancel. Lalu kita rapikan. Selanjutnya kita save formnya dengan nama login. Lalu kita coba close. Kita coba tampilkan. Sudah bisa, kita kembali ke design view. Selanjutnya pada text box username kita ke property sheet, lalu kita ke bagian all, kita ganti teksnya menjadi username. Pada bagian text box password juga kita ganti menggunakan password. Selanjutnya kita akan mengedit bagian login. Kita ambil choice builder-nya yaitu ke code builder. Lalu kita akan menuliskan rumusnya yaitu if username sama dengan kita akan mencobanya yaitu ketik 2 dengan nama Mutiara, lalu ketik 2 kita ketik n,
password sama dengan titik 2. Kita masukkan jenis passwordnya itu INP 2022 ketik dan then. Lalu kita enter. Kita masukkan rumus yang kedua yaitu do cmd titik open form. Kita bisa pilih yang ini. Lalu kita titik 2, kita tulis switchboard. Kita titik 2. Kita enter, kita pilih menu else dengan rumus msg box ketik 2, maaf username atau password salah. Kita ketik 2, lalu kita ambil critical yang ini. Selanjutnya kita tulis warning. Lalu kita ambil pilihan PNG. Setelah itu kita akan men-save-nya. Kita close. Lalu kita akan mencobanya pada form view. Kita akan coba masukkan. Ini password INP 2022 tadi. Maka kita akan ke halaman utama yang ada pada switchboard. Kita akan kembali pada design view login tadi. Selanjutnya kita akan mencobanya pada form view. Kita akan masukkan username-nya yang kita bikin tadi dengan password yang juga kita inputkan tadi. Kita tekan login, maka kita akan ke menu switchboard yaitu halaman utama. Kita akan membuat design view untuk menghilangkan login yang ada pada tampilan ini. Maka kita silang, kita close switchboardnya, kita kembali ke design view untuk yang login. Yaitu yang login kita ambil buat eventnya lagi, lalu kita masukkan rumus yaitu do cmd titik close. Nah yang ini kita bisa tekan, lalu kita simpan dan kita kembalikan. Kita coba pada menu form view, kita masukkan username, lalu kita masukkan password yang tadi, kita login, maka menu login tadi hilang dan kita akan dialihkan ke menu halaman utama pada switchboard. Lalu kita close, kita kembali ke design view lagi. Pada button cancel ini kita bisa ambil build eventnya yaitu kode builder. Dengan kita pilih rumus do.cmd.close ini, lalu kita close, maka ini bisa kita save, kita close, dan kita coba masukkan cancel. Maka dia akan ter-cancel. Selanjutnya kita tambahkan coding pada text box-nya. Kita ambil bagian text box-nya, lalu kita kembali ke property sheet, ambil bagian event, lalu kita ambil di on key app. Pada on key app kita tekan titik 3, lalu kita
Selanjutnya kita tambahkan coding pada text box-nya. Ambil bagian text box-nya, kita ke property sheet, ambil bagian event, lalu ambil bagian on key up-nya. Lalu kita tekan titik 3, kita ambil pilihan kode builder-nya. Lalu kita ke sini. Nah, rumusnya sudah ada, yaitu list 100 titik require. Kita simpan, kita close. Setelah selesai, maka kita akan ke form view. Lalu kita akan mencoba mengetikkan name, salah satu name, yaitu pada text box passwordnya, kita ambil property set. Kita akan mengubah password yang tadi masih berupa teks ke dalam bentuk bintang-bintang, seperti password pada umumnya. Kita pilih input mesh ini, kita pilih titik 3. Lalu kita ambil yang bagian password, finish. Lalu kita akan mencobanya pada form field. Kita coba masukkan. Lalu kita akan mengetikkan passwordnya. Kita akan login. Maka akan ke switchboard halaman utama. Kita bisa merapikan Baiklah, selanjutnya kita akan membuat tampilan dari aplikasi ini. Caranya itu kita pilih file, kemudian kita pilih option, kemudian ganti judulnya menjadi aplikasi data kemudian kita ganti ini menjadi login, kemudian ini kita matikan, kemudian oke. Selanjutnya kita jalankan aplikasi yang sudah kita buat. Pertama kita ambil data mahasiswa. Di sini pertama kita masukkan username-nya. Mutiara. Di mana passwordnya WNP 2022. Selanjutnya login. Maka akan keluar halaman seperti ini. Di sini kita input datanya. Pertama kita input data mahasiswa, di mana NIM-nya 20030080 dengan nama Mutiara Hajimah Putri. Di sini prodinya ada 2, yaitu pendidikan dan matematika. Di sini kita pilih prodi matematika BP 20 dan semester sekarangnya yaitu semester 5. Di mana jumlah SKS-nya yaitu 107 dan dosen PA-nya yaitu Bu Devni. Kelasnya ada 3, yaitu A, B, dan Inter. Di sini Mutiara ada di kelas A. Karena sudah selesai, maka simpan. Selanjutnya, klik menu keluar, maka kita isi data personal, di mana nick-nya yaitu satu tiga 0107 4305
02 0003 dengan NIM 20030080, namanya Mutiara Hazimah. Di mana tempat lahirnya yaitu Padang. Tanggal lahirnya yaitu tanggal 12 bulan 4 2002. Kemudian agamanya yaitu Islam, jenis kelamin perempuan dan domisili Padang. Kemudian asal sekolahnya yaitu SMA Negeri 7 Padang. Sini nomor HP-nya itu 0822884812. Kemudian simpan. Kemudian keluar. Selanjutnya juga ada input data Selanjutnya ada input data personal, kemudian input data UKT, kemudian juga ada input data nilai. Dan setelah data itu diinput, maka akan tersimpan di laporan. Contohnya, seperti tadi kita sudah menginput data mahasiswa, maka akan keluar laporan data mahasiswa. Ya, selanjutnya juga ada laporan data personal, kemudian laporan data UKT, dan terakhir yaitu laporan data nilai. Setelah selesai mengisi semua data, maka kita akan kembali ke halaman utama, kemudian keluar. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.